Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat pagi nih untuk Akang dan Teteh yang sebentar lagi mau menjadi pasangan halal nih, mau menjadi kekasih halal ya. Kelihatan nih dari sekarang udah berseri-seri wajahnya, udah kelihatan aura-aura positifnya nih. Nah, namun Kang Teh, kita harus mempersiapkan dong, tentunya tidak hanya mempersiapkan untuk resepsi aja ya Kang, ya Teh gitu. Jadi kita juga perlu nih untuk bekal ilmu kita bagaimana menghadapi situasi dan kondisi ketika kita menjadi suami istri atau membangun keluarga yang baru gitu. Nah, maka dari itu terima kasih untuk Akang dan Teteh, kita ada di penyuluhan sekolah pranikah ya. Jadi kita juga perlu untuk mempersiapkan bekal nikah dengan ilmu selain finansial, selain mental, selain fisik, selain kesiapan-kesiapan lainnya, tapi ilmu juga perlu kita tuntut, kita emban, kita cari sebagai bekal hidup kita di masa yang akan datang gitu. Oke, di sini ada 3 pasang, berarti ada 6 orang ya Kang Teh. Gimana Kang Teh, apakah sudah siap menerima materi-materi dari penyuluhan ini? Oke, tentunya siap dong ya, karena sebentar lagi akan menjadi kekasih halal nih, pada semangat nih, karena semangatnya menggebu-gebu, soalnya mau bentar lagi mau akad, mau sah gitu. Oke, kita langsung aja Kang Teh, ini saya ada beberapa kertas, ini saya bagikan ya. Ini ada materi yang mungkin bisa Akang dan Teteh kaji di rumah, dan karena kita tidak ada PowerPoint ya Kang Teh, jadi saya bagikan dengan HVS. Jadi lembaran ini bisa dipegang oleh Akang dan Teteh sebagai pegangan gitu, kali aja di rumah mau baca-baca. Oke, kita lanjut. Perkenalkan dulu nih, saya Cecilia sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Arca Manik ya. Saya bertugas untuk mengisi materi di sekolah pranikah, di sekolah bimbingan pranikah di penyuluhan hari ini gitu. Nah, Kang Teh, saya mau tanya nih, kira-kira nih menurut Akang dan Teteh, hal apa sih yang harus dipersiapkan sebelum menikah, sebelum kita akad gitu ya? Kecuali kan kalau kita biasanya tahu uang sudah pasti ya, finansial sudah pasti, ekonomi sudah pasti, terus mental sudah pasti. Nah, namun apalagi sih selain 3 hal itu yang harus dipersiapkan? Menurut Akang dan Teteh apa? Oke, benar, mental benar, fisik, kesehatan benar. Terus apalagi Kang Teh? Oke, jadi gini Kang Teh, selain kita harus mempersiapkan finansial, ekonomi, mental kita, terus fisik kita secara yang sehat, terus visi misi kita ke depan akan gimana, apa yang harus kita obrolkan dengan pasangan kita, gaya parenting yang seperti apa yang akan diterapkan kepada anak-anak kita di masa depan nanti. Ada hal yang jauh lebih penting untuk kita persiapkan sebelum kita menjadi suatu keluarga atau sebelum kita menikah, yaitu adalah konsep diri Kang Teh. Udah pernah dengar belum? Oke, kalau belum pernah dengar, mari kita simak bareng-bareng ya. Jadi gini Kang Teh, ketika kita menikah, ketika kita menjadi sebuah keluarga, itu konteksnya kita di masa depan nanti akan menjadi suami istri ya. Nah, ketika sudah menjadi suami istri, itu naik level lagi nih. Kita akan menjadi seorang orang tua, seorang yang memiliki anak. Nah, gini kan, kenapa kita harus mempelajari tentang konsep diri supaya kita dapat mengenali diri kita sendiri. Di Islam pun diajarkan kan gitu. Jadi gini, ketika kita akan menjadi orang tua yang baik, kita harus menjadi istri yang baik dulu gitu. Kan anak itu adalah cerminan dari kita gitu. Jadi bagaimana caranya kita membuat seorang anak itu baik? Maka diri kita dulu yang harus baik. Kita dulu yang akan mencontohkan hal-hal baik kepada anak gitu. Jadi urutannya gini Kang Teh, ada konsep diri, konsep pasangan, dan konsep keluarga. Nah, tapi yang kita bahas dulu saat ini di pertemuan ini adalah konsep dirinya dulu gitu.
Jadi dari diri kita dulu sendiri, bagaimana caranya kita menjadi orang tua yang baik, bagaimana caranya kita menjadi istri yang baik, bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang baik gitu. Jadi kan sering nih ada ya anak yang mungkin nakal di luar sana, itu kan track recordnya dari mana kan? Dari orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya baik, maka akan mendidik anaknya dengan baik. Oke, jadi konsepnya ada 3 ya, konsep diri, konsep pasangan, dan konsep keluarga. Nah, yang saat ini kita bahas adalah konsep diri. Kang Teh, kalau di dalam psikologi, konsep diri itu ada 3. Yang pertama, self-image, yang kedua self-ideal, yang ketiga self-esteem. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih Kang Teh, self-image. Nah, kalau self-image itu mungkin Akang dan Teteh sudah pernah dengar? Oke, masih asing ya karena itu bahasa psikolog gitu ya. Gini Kang Teh, kalau self-image itu adalah ketika kita bisa menilai diri kita sendiri, ketika kita bisa memahami, kita bisa mengetahui siapa diri kita. Nah, itu self-image. Lalu yang kedua, itu ada self-ideal. Kalau self-ideal ini seperti yang manusia-manusia biasa rasakan, memang fitrahnya manusia ini tuh. Jadi self-ideal ini adalah harapan-harapan ke depan gitu. Idealnya seperti apa ya, diambil dari kata ideal. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki prinsip-prinsip harapan-harapan yang akan dicapai di masa depan nanti gitu. Misalnya, oh ya di masa depan nanti aku pengen jadi istri yang baik, aku pengen jadi suami yang selalu bisa menafkahi istri, suami yang selalu bisa mengerti istri, suami yang selalu bisa ada untuk istri ataupun sebaliknya gitu ya. Oh ya di masa depan aku ingin memiliki 2 anak misalnya, dan aku akan selalu menjaga anak aku akan mengajarkan anak aku dengan baik. Nah misalnya itu self ideal. Jadi self ideal itu goals yang kita akan raih di masa depan nanti gitu. Setiap manusia pasti punya tujuan di masa depan nanti, makanya di konsep diri ada yang namanya self ideal gitu. Lalu yang ketiga Kang Teh, ada yang namanya self esteem. Nah kalau self esteem ini adalah value atau nilai-nilai yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi prinsip-prinsip yang kita pegang gitu. Sebagaimana misalnya kita ya, kalau orang Islam sebagai perempuan nih misalnya, oh ya aku punya prinsip, aku harus menutup aurat bagaimanapun keadaannya, aku harus selalu tetap tertutup. Nah itu namanya self esteem gitu. Kita sebagai hamba Allah harus menguatkan ketiga konsep diri itu. Kita memahami siapa diri kita memiliki tujuan untuk apa kita hidup, lalu yang ketiga itu kita tahu nilai di dalam diri kita gitu. Nah kalau pengukuran nilai-nilai atau pengukuran untuk memahami diri kita, mungkin sekarang ada yang namanya mesin yang biasanya tes-tes kepribadian, tes-tes kecerdasan yang kayak gitu-gitu ya dalam psikologi. Nah, pakai mesin gitu ya, bisa diukur gitu ya kepribadian kita seperti apa. Tapi jauh sebelum itu Kang Teh, Allah sudah menciptakan manusia sedemikian mungkin, sesempurna mungkin gitu. Jadi konsep diri kalau menurut Islam, kalau kita sangkut pautkan ya, self image, kita harus tahu, kita harus paham siapa diri kita. Pertanyaannya, who are you? Siapa kamu? Untuk apa Allah ciptakan kamu? Kalau ditanya nih, who are you? Siapa kamu? Jawabannya adalah apa Kang Teh? Jawabannya adalah aku adalah hamba Allah. Untuk apa kamu hidup? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu adalah sebagai suatu ibadah. Sama halnya ketika istri mengabdi kepada suami, istri melayani suami, istri mengurus anak, itu adalah sebuah ibadah yang merupakan tujuan dari kita hidup, merupakan tujuan dari orang itu, manusia itu dilahirkan. Sebagaimana suami melakukan kewajiban-kewajibannya, misalnya mencari nafkah, melindungi istri, melindungi anak,
memenuhi kebutuhan istri dan anak itu adalah sebuah ibadah, sebuah pengabdian juga kepada Allah gitu. Jadi kita harus paham dulu nih. Oke, maaf ada suara motor. Kita harus paham dulu nih Kang Teh, kan konsep diri kita. Siapa kita? Untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Untuk apa kita dilahirkan? Untuk apa kita ada di dunia ini? Ya untuk menjadi seorang khalifah gitu kan. Untuk mengabdi gitu kepada Allah. Tujuannya adalah itu kan ya. Nah, kita yang harus paham itu. Maka harus dikuatkan ketiga konsep ini, self image, ideal, dan self esteemnya itu. Maka ketika kita kuat nih, maka pertahanan diri kita untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi suami yang baik, itu akan terrealisasikan. Jadi kita harus menguatkan ketiga konsep tadi kan Teh, self ideal, self image, dan self esteem gitu. Karena supaya kita tahu untuk apa kita hidup, kita ini siapa, kita adalah sebagai hamba Allah, kita hidup untuk mengabdi kepada Allah. Nah, sebagaimana tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 30. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, firman Allah gitu. Jadi ketika kita tahu siapa diri kita, maka itu akan mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, dan untuk bertakwa kepada Allah. Jika kita sudah tahu apa peran kita dan siapa kita, maka akan dengan mudah kita menjalankan peran-peran kita sebagai anak yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai istri yang baik, sebagai suami yang baik, sebagai ibu yang baik, dan sebagai keluarga yang baik. Nah, Kang Teh, ketika kita memilih konsep diri yang benar gitu ya, tidak bengkok gitu ya, dalam artian ajek gitu ya, akan pendirian kita mengenai konsep diri ini, maka kita otomatis akan menjadi hamba Allah yang baik. Karena ketika kita menyadari sebagai hamba Allah yang baik, kita akan menjaga sikap dan perbuatan kita. Kita akan menjaga sikap kita dan akan menjauhi hal-hal yang tidak Allah sukai. Kita akan selalu melakukan hal-hal yang baik. Jadi kita punya remnya sendiri nih kalau kita paham akan konsep diri kita, kalau kita memegang teguh akan konsep diri kita gitu. Jadi gini Kang Teh, orang yang konsep dirinya baik maka akan selalu menjaga perbuatannya yang baik. Nah, ketika kita punya self ideal yang kuat juga, maka kita akan mengemban prinsip-prinsip dengan kuat gitu. Kunci kemuliaan itu adalah takwa. Jadi kita akan selalu berprinsip, selalu mengusahakan melakukan hal yang terbaik di masa depan nanti. Gitu. Jadi hubungannya itu ya. Jadi self image, self ideal itu kita harus paham kita siapa dan tugas kita sebagai apa di dunia ini gitu. Jadi ketika self image kita terjaga, maka perbuatan kita akan terjaga, semua tugas-tugas kita akan terjaga, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Ketika self ideal kita terjaga, akan memegang teguh prinsip ketakwaan kita gitu dalam beribadah pada Allah. Ini Kang Teh, ketika nih suatu saat nanti misalnya ada nilai-nilai di dalam diri Akang dan Teteh yang terlukai, misalnya lalai dalam beribadah, atau Akang dan Teteh mulai keluar dari jalur ketakwaan, mulai mendekati larangan-larangan Allah gitu ya, berarti self esteem kita harus berkaca pada self image dan self ideal. Kita harus kilas balik lagi, kita harus memperhatikan kita memandang kita sebagai siapa, apakah kita sudah mengetahui diri kita gitu ya, apakah kita sudah tahu apa tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu harus dikuatkan lagi. Kalau di diri kita ada yang salah, ada yang keluar jalur, tidak
on the track lagi di dalam jalur kebaikan, maka yang harus dilihat adalah self image dan self ideal diri kita dan tujuan-tujuan yang sudah kita buat gitu. Jadi konsep diri sangat penting sebelum kita membicarakan mengenai istri yang baik dan suami yang baik. Sebelum juga kita membicarakan mengenai orang tua yang baik. Maka sebelum itu kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Nah, itu hal yang sangat penting sebelum kita menjadi suami istri gitu ya. Karena kan suami istri itu menyatukan dua pasang karakter juga. Kalau kita sama-sama tidak menjadi yang lebih baik, maka itu akan selalu cekcok gitu. Oke, gimana nih Kang Teh, sudah siap memperbaiki diri? Oke, sudah siap dong tentunya, karena kan bentar lagi akan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin, Allahumma amin. Jadi gimana Kang Teh setelah tadi tentang konsep diri? Karena konsep diri ini kenapa saya bahas dulu gitu ya, karena sebelum kita bahas ke yang lain, kita harus membenahi diri kita sendiri gitu, sebelum kita membenahi hal-hal yang lain gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Akang dan Teteh, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan bertemu di kelas-kelas selanjutnya, kelas bimbingan pranikah selanjutnya mengenai cara mengelola emosi yang baik untuk pasangan gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya Kang Teh.